Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah dengan nomor NIM 2404111008. Di sini saya akan mereview dari LMS atau mempresentasikan LMS yang sudah saya buat di edukati.com. Oke, langsung saja ke berandanya. Di sini ada IPA kelas 9B yang diampuni Bapak Ahmad. Di sini sudah memberikan informasi terkait mata pelajarannya dan juga kelasnya dan siapa gurunya. Oke, di sini saya menampilkan dari selamat datang itu pengumuman atau announcement di sini Assalamualaikum dan kayak kata pengantar tentang mengantarkan apa sih materinya, apa sih babnya. Di sini saya mengangkat materi atau bab isu-isu lingkungan dengan lebih spesifik subbab mengatasi krisis energi. Yang tersedia di sini ada modul ajar, video pembelajaran, LKPD, forum diskusi, tugas proyek pembelajaran, kuis. Dan juga di sini saya cantumkan terkait tata tertibnya itu bagaimana dan juga pesan untuk motivasi lah untuk peserta didik. Lalu di sini ada modul ajar atau RPM dan juga tujuan pembelajaran di mana modul ajar bisa dilihat di sini yang sudah saya buat. RPM mengatasi krisis energi. Oke, langsung saja lanjut ke bagian bahan ajar. Di sini saya juga cantumkan bahan ajar untuk membantu teman-teman peserta didik untuk memahami materi ini secara lebih komprehensif gitulah. Bahan ajar IPA. Oke, untuk bahan ajar ini saya edit menggunakan aplikasi by Canva. Di sini juga ada kayak persepsi, ada tujuan dan sebagainya. Yang materinya ini sudah disesuaikan dengan materi yang ditugaskan gitu. Oke, lanjut. Selain band ajar, di bagian pendahuluan atau selamat datang itu ada kontrak pembelajaran seperti kehadiran, tugas, etika pembelajaran, pemanfaatan teknologi atau AI, komitmen, moto pembelajaran. Oke, di sini lanjut saja langsung ke pertemuan pertama. Di sini ada krisis energi dan dampaknya. Di sini saya cantumkan yang pertama sebelum masuk ke ketika masuk ke pertemuan satu itu saya minta untuk teman-teman melakukan presensi. Lalu ada deskripsi pembelajaran. Ini pembelajarannya itu apa, berbasis apa, menggunakan metode atau model apa. Di sini untuk pertemuan pertama menggunakan model pembelajaran inquiry based learning yang mendorong peserta didik itu aktif mengamati, bertanya, menyelidiki, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Oke, di sini saya cantumkan untuk video fenomena krisis energi. Lalu di sini saya setelah kayak penugasan tapi penugasan ringan kayak setelah menonton video cobalah pikirkan dan jawab pertanyaan berikut kayak gitu kayak apa sih yang dimaksud, apa sih yang bisa ditangkap, apa sih yang peserta diperoleh dari video yang telah diamati. Lalu setelah menonton video saya sediakan forum diskusi yang berkaitan pertanyaan pemantiknya itu dari video-video yang sudah saya tampilkan tadi. Lalu ada infografis krisis energi di sini. Teman-teman atau peserta didik juga diminta untuk pengamatan dampak karena infografi bersisi seperti materi tapi lebih apa ya, lebih mudah dipahami, lebih poin-poin gitu. Ya, oke, langsung saja. Lalu ke pertemuan LKPD, bisa cantumkan LKPD-nya. Ini ada LKPD untuk pertemuan. Oke, ada juga petunjuk pengerjaan dan juga pengumpulan. Ini adalah yang paling penting dari karena tugasnya kelompok. Jadi tugas dikerjakan secara kelompok, hasil di scan dan sebagainya juga kayak panduan untuk mengumpulkan atau mensubmit tugas tersebut juga dicantumkan di sini. Kita coba buka pengumpulannya di sini. Jadi, oke di sini deadline-nya itu tanggal 27 Juni yang tertera. Oke, lanjut saja ke pertemuan kedua atau mengatasi krisis energi. Seperti yang awal ada presensi. Intinya kalau di saya itu setiap pertemuan harus ada presensi di awal. Lalu lanjut ke
apa pengenalan pembelajaran seperti tadi media menaruh kegiatannya itu apa aja nanti lalu model pembelajarannya apa yang kalau yang tadi itu yang pertama tadi kan beda ya sama yang kedua kalau yang kedua ini adalah problem based learning atau berbasis masalah tapi juga yang pertama itu ada video di sini ada pertanyaan pemantik lalu diskusi infografis. Lalu ada LKPD. Nah, yang membedakan adalah di LKPD. Kalau di LKPD ini nanti adalah siswa itu diminta untuk menganalisis masalah-masalah yang sudah ditampilkan di proyek infografis solusi krisis energi karena problem based learning. Jadi untuk proyek infografisnya ini adalah berdasarkan atau mencari solusi krisis energi. Jadi materi-materinya juga berkaitan dengan eh, solusi atau mencari solusi dari masalah yang ada. Ini adalah tugas penugasan infografis minimal tuh memuat permasalahannya itu apa, penyebabnya apa, solusi yang ditawarkan itu apa gitu. Lalu ada kuis formatif di pertemuan kedua. Lalu yang ketiga itu bukan pertemuan tapi refleksi dan evaluasi akhir. Di sini ada deskripsi, ada refleksi pembelajaran, itu sudah. Terakhirnya ada refleksi pembelajaran kayak apa pengetahuan baru yang diperoleh, bagian materi apa sih yang paling sulit dari peserta didik yang ditangkap, lalu bagaimana sih pemanfaatan energi dapat membantu krisis energi dan sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian review dari saya. Eh, Memang untuk LMS ini masih jauh dari kata sempurna, tapi setidaknya ini adalah salah satu proses untuk ke arah yang lebih baik gitu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.